got so motherfucking design on right now. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian pernapasan. Pernapasan atau biasa disebut dengan respirasi adalah ketika kita menarik nafas, oksigen akan masuk ke rongga hidung, lalu melalui tenggorokan dibawa ke paru-paru, dan di paru-paru terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang kita hirup kemudian dibawa oleh darah ke jantung dan seluruh tubuh. Sementara karbon dioksida akan dikeluarkan di rongga hidung pada saat kita menghembuskannya. Organ-organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Akan tetapi, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, akan lebih baik dikarenakan terdapat rendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan udara yang mengandung penyakit. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan kedua pada manusia. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletak di dalam rongga dada, dan jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronchiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Pada alveolus terdapat pembuluh darah, di mana pada pembuluh darah ini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Pada saat kamu bernapas, berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup udara atau inhalasi atau inspirasi, dan menghembuskan udara atau disebut juga dan eksalasi atau ekspirasi yang melibatkan pertukaran udara antar atmosfer dan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan, terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Satu kali pernapasan terdiri atas satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Berdasarkan otot yang terlibat, pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan perut dan pernapasan dada. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang dibantu oleh otot dada antar tulang rusuk. Ini adalah jenis pernapasan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Proses pernapasan dada dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu pernapasan dada inspirasi dan pernapasan dada ekspirasi. Pernapasan dada inspirasi yaitu otot tulang rusuk yang berkontraksi. Hal ini membuat volume rongga dada terisi oleh udara, hasilnya dada kita mengembang. Sedangkan proses pernapasan dada ekspirasi yaitu otot antara tulang rusuk yang berelaksasi. Ini akan membuat volume rongga dada mengecil. Yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut dibantu oleh otot diafragma yang letaknya berada di bawah perut, sehingga namanya pernapasan perut. Pernapasan perut dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu pernapasan perut inspirasi dan pernapasan perut ekspirasi. Pernapasan perut inspirasi yaitu saat inspirasi, otot diafragma akan berkontraksi, sehingga membuat diafragma dalam keadaan datar dan volume rongga dada membesar. Sedangkan pernapasan perut ekspirasi,
otot diafragma yang berelaksasi sehingga diafragma melengkung ke rongga dada. Volume rongga dada mengecil.